Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo rekan-rekan semua, selamat datang di presentasi kelompok 6, chapter 4 Market Research atau Riset Market. Kelompok kami terdiri dari 5 orang, yaitu saya Sajidah Putri, kemudian ada rekan saya Nazira Mutiara, Rifki Ahmad Naufal, Keiza Kristiana, dan Bayu Aji Prakosa. Nah, apa sih yang akan kita pelajari di bab 4 ini? What are we going to learn? Pertama adalah knowledge is power. Kita akan mempelajari tentang peran dari sistem informasi pemasaran atau marketing information system dan marketing decision support system atau sistem support pengambilan keputusan pemasaran. Nah, yang kedua adalah customer insight dan marketing. Nah, di sini kita akan memahami konsep dari customer insights itu sendiri dan perannya dalam pengambilan keputusan pemasaran. Kemudian yang terakhir adalah the market research process atau proses riset market itu sendiri. Nanti kita akan mempelajari langkah-langkah serta elemen kunci dari proses riset market. Bagian pertama, knowledge is power, akan saya jelaskan sendiri. Pertama, kenapa sih pengetahuan atau informasi itu adalah power atau kekuatan? Karena pertama, apabila kita tidak memiliki informasi atau pengetahuan dalam pemasaran, maka kita akan memiliki kelemahan serta kurangnya arah atau tujuan perusahaan itu sendiri. Terutama dalam hal ini adalah terkait strategi pemasarannya. Sehingga kita akan mendapatkan strategi dan rencana pemasaran yang kurang baik, sehingga menghasilkan performa bisnis yang kurang baik juga. Jadi strategic use of information is real power. Kemudian knowledge is power, kenapa? Karena informasi adalah bahan bakar dalam menjalankan mesin marketing atau pemasaran itu sendiri. Rencana pemasaran yang sukses itu bergantung pada pengambilan keputusan yang berdasarkan informasi yang berkualitas juga. Nah, itu bisa didapatkan informasi-informasi berkualitas itu bisa dengan cara pertama, develop marketing objektif atau tujuan marketing itu sendiri. Kedua, dengan memilih target market. Ketiga, dengan positioning products. Dan keempat, dengan developing 4P strategies yang terdiri dari produk, price, promotion, and place. Nah, sebelum saya menjelaskan lebih lanjut, terutama terkait sistem informasi marketing, kita harus memahami dulu sebagai marketers tentang marketing research ethics atau etika riset market. Kenapa sih kita harus mempelajari soal ini? Karena kita ingin membuat riset market yang tidak merugikan konsumen atau partisipan kita. Jadi kita perlu mempelajari ini untuk membuat pendekatan riset market yang tidak merugikan konsumen atau partisipan. Dalam hal ini, saat ini terjadi masalah-masalah, yaitu isu privasi dan isu kerahasiaan atau confidentiality. Jadi sebagai marketers, kita harus jelas tentang apa yang akan kita lakukan dengan data-data yang ada, serta kita harus memberikan responden penjelasan tentang opsi terkait privasi atau kerahasiaan data-data mereka. Langsung kita masuk ke dalam the marketing information system atau sistem informasi pemasaran. Nah, banyak perusahaan-perusahaan menggunakan marketing information system ini untuk mengumpulkan informasi sebagai alat dalam pengambilan keputusan manajemen pemasaran. Nah, MIS ini atau marketing information system ini terdiri dari 3 komponen yang sangat penting, yaitu pertama, tipe dari data itu sendiri, terdiri dari internal company data, market intelligence, market research, dan acquired database. Yang kedua adalah komputer hardware dan software yang digunakan untuk menganalisa data dan membuat laporan atau reports. Yang ketiga, outputnya untuk para pengambil keputusan. Nah, di sini bisa kita lihat sendiri bagian daripada marketing information system, yaitu 4 jenis data tadi, internal company data,
data, marketing intelligence, marketing research, dan acquired database yang kemudian akan diolah menggunakan komputer hardware dan software sehingga dapat menghasilkan informasi untuk pengambil keputusan. Nah, internal company data. Internal company data itu apa sih? Internal company data adalah informasi yang kita dapatkan dari dalam perusahaan itu sendiri. Biasanya digunakan untuk memproduksi laporan penjualan maupun aktivitas pemasaran. Nah, biasanya ini bisa diakses dengan intranet perusahaan, internal perusahaan yang aman. Nah, konsep dari intranet ini merupakan konsep awal dari customer relationship management yang akan dijelaskan oleh kelompok selanjutnya setelah ini. Selanjutnya adalah marketing intelligence. Nah, marketing intelligence ini adalah metode yang digunakan para marketers untuk mendapatkan informasi tentang apa sih yang terjadi di dunia yang relevan dengan perusahaan atau bisnis mereka. Nah, biasanya ini dikumpulkan dengan memonitoring data-data setiap hari, data-data observasi harian, serta diskusi dengan para sales representatif. Selanjutnya, marketing research. Nah, marketing research ini merupakan proses dalam pengumpulan, analisa, dan interpretasi data tentang customers, kompetitor, dan juga lingkungan bisnis. Terdiri dari dua, yaitu syndicate research. Ini merupakan riset yang digunakan dalam mengumpulkan data-data secara reguler dan kemudian bisa dijual ke perusahaan lain. Contohnya seperti apa? Contohnya itu seperti reports atau data terkait persepsi konsumen terhadap 1.000 selebriti untuk perusahaan-perusahaan yang ingin mengendorse produk mereka untuk advertisement. Yang kedua ada custom research report. Ini merupakan riset yang digunakan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang lebih spesifik dan tidak bersifat umum. Biasanya membutuhkan jasa dari company riset atau perusahaan yang memang dalam bidang riset untuk mendapatkan hasil yang lebih baik. Selanjutnya, acquired database. Nah, ini merupakan jenis database atau informasi dalam jumlah besar yang bisa digunakan dalam pengambilan keputusan dan biasanya berbentuk external database, dalam bentuk external database. Nah, ini bisa digunakan untuk mengumpulkan informasi-informasi yang beragam, bahkan di luar untuk profit, di luar dari tujuan profit, seperti untuk profit bisnis maupun untuk database pemerintah. Namun karena banyaknya, karena informasi yang sangat besar ini memiliki resiko untuk disalahgunakan. Jadi database ini memiliki resiko dalam penyalahgunaan data seperti itu, sehingga dibutuhkan hukum anti-spamming law serta hukum-hukum yang mencegah terjadinya penyalahgunaan database ini. Selanjutnya, selain marketing information system, juga terdapat marketing decision support system. Apa sih marketing decision support system ini? Nah, marketing information system tadi kan terdiri dari data-data yang digunakan untuk pengambilan keputusan. Namun, terkadang pengambil keputusan itu tidak bisa langsung mengambil keputusan hanya dengan marketing information system. Untuk itu terdapat marketing decision support system yang biasanya digunakan untuk what if analysis atau analisis yang lebih spesifik, biasanya menggunakan software yang lebih statistik dan modeling software. Seperti dapat kita lihat di bagian ini, jadi dari yang MIS data itu atau marketing information system data, yang terdiri dari 4 hal tadi, kita menggunakan software statistical and modeling software. Ini merupakan software interaktif yang bisa digunakan untuk mengolah data yang dibutuhkan oleh para pengambil keputusan itu. Nah, supaya lebih jelasnya, ini contoh dari pertanyaan-pertanyaan yang bisa dijawab dengan marketing information system dan marketing decision support system. Perbedaannya, untuk lebih jelasnya tentang marketing information system dan marketing decision support system ini, bisa dilihat pada contoh pertanyaan berikut ini. Kalau misalnya marketing information system itu biasanya hanya bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan yang sifatnya itu internal. Contohnya seperti berapakah penjualan company kita untuk satu jenis produk selama bulan lalu atau tahun lalu. Sedangkan kalau di marketing decision support system itu bisa menjawab apakah penurunan penjualan itu simply merefleksikan perubahan
uh, overall industry sales atau penjualan industri secara utuh, ataukah itu hanya sebagian porsi dari penurunan perubahan industri yang tidak bisa dijelaskan oleh data penjualan kita. Kemudian bisa juga untuk yang marketing decision support system ini, kita bisa menjelaskan terkait tren dari produk, kemudian ramalan untuk tren berikutnya, seperti itu. Jadi lebih kompleks untuk marketing decision support system ini. Nah, ini contoh nyatanya di dunia nyata, contoh penggunaan dari marketing information system dan marketing decision support system. Nah, di sebelah kiri itu bisa dilihat contohnya adalah Harrah's Las Vegas. Ini merupakan salah satu jenis hotel dan kasino, di mana mereka menggunakan data klien-kliennya yang datang ke situ, serta mereka menspesifikasi terkait apa sih yang kira-kira salah satu konsumen ini suka, apakah jenis entertainment gaming atau entertainment yang lain, dan itu digunakan data-datanya itu untuk memberikan advertising atau material promosi yang spesifik. Jadi setiap konsumen itu berbeda yang didapatkan, maksudnya promosi yang didapatkan itu berbeda. Nah, untuk yang di tengah itu adalah contoh dari marketing decision support system, adalah Mastercard Conversation Suite. Nah, ini merupakan software yang dikembangkan sendiri oleh Mastercard yang berfungsi untuk memberikan analisis data industri secara global yang membantu para pengambil keputusan di Mastercard untuk segera mengambil keputusan tanpa sebenarnya mereka sendiri untuk tidak memiliki kemampuan untuk menganalisis secara teknikal. Jadi tinggal melihat software itu saja, mereka sudah bisa menganalisis tanpa harus melakukannya secara manual. Nah, yang ketiga ini adalah salah satu contoh penggunaan marketing information system yang digunakan oleh Gojek, di mana dia memberikan advertising yang menggunakan data-data internal perusahaan. Seperti ini ya, ini contohnya adalah GoFood. Oke. Nah, jadi dapat kita simpulkan bahwa marketing information system itu lebih kepada untuk masalah-masalah yang terstruktur, kemudian untuk memberikan laporan atau reports, dan bisa di-improve untuk pengambilan keputusan dengan menambahkan data-data baru. Sedangkan untuk marketing decision support system, itu bisa digunakan untuk memecahkan problems yang lebih unstructured atau yang tidak terstruktur, serta menggunakan model atau statistik, serta bisa mengimprove pengambilan keputusan dengan menggunakan analisis what if. Oke. Sekian dari saya. Untuk selanjutnya akan dilanjutkan rekan saya, Nazira Mutiara. Silahkan. Ya, terima kasih Sajida atas penjelasannya mengenai knowledge is power. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai customer insights dan marketing. Nah, customer insights itu apa sih sebenarnya? Nah, sebelum mempelajari mengenai customer insight, saya di sini akan menjelaskan terlebih dahulu mengenai data dan informasi. Jadi dalam marketing kita itu marketers itu perlu mengumpulkan data-data yang nanti akan dijadikan dasar untuk pengelompokan atau dasar untuk pengambilan keputusan selanjutnya oleh perusahaan. Nah, data itu sebenarnya apa? Data itu adalah sesuatu fakta yang tidak terorganisir dan masih mentah dan harus diproses terlebih dahulu supaya bisa dimanfaatkan. Nah, prosesnya itu nanti akan kita jelaskan dan akan berubah menjadi informasi, yaitu interpretasi dari data tersebut. Nah, lalu apa hubungannya dengan customer insight? Jadi data-data tersebut itu masih, atau informasi tersebut itu tuh masih benar-benar belum bisa dimanfaatkan kan. Nah, disinilah peran customer insight itu. Jadi customer insight itu adalah proses pengumpulan, penyebaran, dan interpretasi atas informasi-informasi yang akan digunakan oleh perusahaan untuk mengumpulkan, untuk mengembangkan atau mempertahankan customer yang sudah dimiliki oleh perusahaan itu. Selanjutnya, nah mungkin terdengar seperti mudah untuk mendapatkan customer insight itu, tetapi pada nyatanya pekerjaan ini tuh cukup sulit untuk dapat dilakukan. Nah, kenapa ini cukup sulit untuk dapat dilakukan?
untuk produk-produk baru atau perusahaan baru, kebanyakan dari mereka itu belum bisa melihat marketplace-nya itu seperti apa, produk apa yang bisa dijual nantinya, dan bagaimana strategi-strategi marketing yang akan dilakukan ke depannya. Nah, maka dari itu, marketers itu bisa menggunakan 4 tools di sini. Yang pertama adalah syndicated studies, kedua adalah marketing research, ketiga customer service, dan loyalty programs. Untuk customer service dan loyalty programs itu untuk perusahaan yang mungkin sudah berjalan, bukan perusahaan baru, karena dia sudah melakukan proses bisnis, dan dari 4 tools ini akan memberikan feedback pada manajer marketing untuk menentukan apa itu customer insight-nya. Jadi di sini marketing itu bertujuan untuk membuat suatu format yang mudah dimengerti dan penuh dengan aksi-aksi yang gampang untuk dieksekusi oleh bagian-bagian lain. Contohnya pada bagian produksi nanti harus bisa mengalokasikan resource-nya itu untuk dapat mempengaruhi performance dari perusahaan di market. Atau bagian keuangan juga bisa menggunakan data-data dari marketing ini untuk pengambilan keputusan juga dalam keuangan perusahaan. Tadi saya sudah menjelaskan mengenai customer insight. Nah, untuk mencapai customer insight itu kan tadi memerlukan data yang diubah menjadi informasi dan menggunakan sebuah proses. Dan di sini saya akan menjelaskan prosesnya itu bagaimana. Next. Nah, market research proses ini terdiri dari 7 step. Yang pertama ada define the research problem, determine the research design, dan seterusnya. Tapi di sini saya akan menjelaskan 2 step awal saja. Nah, market research proses ini dimulai dengan kita harus mengetahui problem atau pertanyaan yang secara keseluruhan harus diselesaikan oleh perusahaan supaya bisa menemukan celah bisnis di situ dan juga bisa mengambil keputusan selanjutnya, dan di akhir akan diselesaikan dengan menyelesaikan research report dan akan diberikan kepada manajer. Next. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai step pertama dalam market process research, yaitu define the research problem. Nah, bagaimana cara untuk kita mengetahui research problem ini? Karena research problem ini adalah hal yang paling mendasari semua proses tadi kan. Nah, yang harus digarisbawahi bahwa research problem ini bukan masalah, tetapi lebih kepada pertanyaan keseluruhan yang harus dicari oleh marketer, solusinya apa supaya bisa digunakan untuk pengambilan keputusan selanjutnya. Nah, dalam mencari research problem ini ada 3 hal yang harus dilakukan. Yang pertama adalah specify the research objective, yaitu mencari pertanyaan apa kira-kira yang perusahaan harus jawab ke depannya. Yang kedua adalah mengidentifikasi minat dari customer, karakteristik customer kita itu seperti apa, dan bagaimana kita menyesuaikan diri dengan karakteristiknya. Dan yang ketiga adalah menempatkan masalah atau pertanyaan tersebut kepada lingkungan perusahaan kita supaya kita mengetahui faktor-faktor apa saja yang mempengaruhinya, bisa dari faktor internal atau faktor eksternal, dan juga hal ini sangat penting dilakukan karena percuma saja kalau kita punya masalah atau pertanyaan yang sudah kita temukan di marketplace tetapi tidak dibawa ke lingkungan kita dan tidak bisa kita cari solusinya. Next. Nah, di sini saya akan menjelaskan contoh kasus bagaimana kita mencari research problem. Nah, yang pertama saya akan memberikan kasus mobil Volvo, yaitu jenis mobil mewah yang tiba-tiba penjualannya itu turun secara dramatis dalam beberapa tahun terakhir. Nah, ini bisa disebut sebagai data yang ada di pasar. Nah, di sini marketers harus berusaha untuk menemukan apa itu research objektifnya. Nah, di sini marketers menemukan ada 4 pertanyaan, harusnya lebih banyak lagi. Jadi, pertanyaan apa saja yang mendasari data tersebut yang ada di pasar. Yang pertama,
apakah marketing itu gagal untuk menemukan customer yang tepat. Misalnya, mungkin selama ini Volvo dia cuman beriklan via TV saja, dia tidak memasang billboard. Apakah hal tersebut mempengaruhi? Yang kedua, apakah fitur-fiturnya itu kurang bagus dan juga manfaatnya itu tuh kurang bisa mempertahankan customer sehingga customer pindah ke produk sejenis, pindah ke pesaing kita. Dan yang ketiga adalah reputasi dari perusahaan itu apakah sudah cukup baik untuk memberikan kualitas barang yang bagus. Dan yang terakhir, apakah harga yang diberikan oleh Volvo sebagai mobil yang termasuk luxury itu sudah cukup dengan kualitas dari barang yang ditawarkan oleh Volvo. Nah, di sini Volvo setelah mengetahui research objektif, dia lanjut ke lanjut ke step kedua, yaitu dia harus mengidentifikasi minat dari customer dan juga dia harus mempelajari karakteristik customer. Nah, di sini Volvo mencari karakteristik customer yang lama dengan customer yang baru. Jadi customer yang lama itu adalah customer yang sudah memiliki mobil Volvo. Dia harus bertanya kepada customer lama yang sudah memilikinya, kelebihan apa yang membuat customer itu tetap bertahan untuk menggunakan mobilnya. Nah, di situ harus dicatat apa saja kelebihannya supaya bisa dijadikan kekuatan dari produknya. Nah, selanjutnya untuk yang non-customer harus ditanya juga mengapa non-customer itu memilih untuk membeli produk yang lain. Apa saja hal-hal yang menyebabkan produk yang lain itu lebih baik dan bisa dibeli oleh mereka gitu. Nah, hal tersebut bisa dijadikan dasar kesalahan-kesalahan marketing yang selama ini Volvo sudah lakukan. Nah, ternyata hasilnya adalah customer itu merasa terintimidasi dengan iklan. Ternyata iklan yang diberikan oleh mobil sejenisnya. Contohnya BMW, di mana BMW itu membuat iklan yang benar-benar mewah, dan orang yang menggunakannya itu berpakaian necis dan benar-benar terlihat sebagai bourgeois, dan di situ katanya status sosialnya itu jadi terasa terintimidasi. Nah, disinilah Volvo mencari celah di mana dia akan menggunakan kekuatannya itu dengan dia menggunakan model yang lebih down to earth. Jadi dia menggunakan model advertising yang lebih down to earth, tetapi dengan tetap mempertahankan kualitasnya. Nah, jadi di sini akhirnya Volvo berencana untuk membuat campaign yang baru, yaitu it was okay and even desirable to be different. Jadi nggak apa-apa kalau kamu menginginkan produk yang bagus, yang memiliki kualitas yang bagus, tapi tidak usah merasa dirimu berbeda dengan yang lain. Jadi lebih rasa memilikinya itu lebih dekat gitu dengan customer-nya. Jadi contoh studi kasusnya seperti itu. Next. Selanjutnya, setelah kita mengetahui masalah yang harus diselesaikan oleh perusahaan, di sini kita sebagai marketers harus mengetahui desain riset yang nanti akan digunakan untuk pengambilan keputusan selanjutnya. Nah, di sini ada dua research. Yang pertama ada secondary research dan primary research. Nah, bisa dilihat di bagian ini, kalau secondary research itu terbagi atas internal sources dan external sources. Dan kalau primary research itu ada 3 jenis, yaitu exploratory research, descriptive research, dan causal research. Dan akan saya jelaskan di slide selanjutnya. Next. Nah, di sini saya akan menjelaskan dulu mengenai secondary data. Secondary data itu adalah informasi yang sudah dikumpulkan untuk beberapa tujuan
daripada kita mencari informasi itu sendiri. Jadi informasi ini ceritanya sudah didapatkan dari orang lain. Jadi orang lain yang sudah mendapatkan informasi tersebut dan kita hanya menggunakannya saja. Nah, ini bisa dari internal atau juga eksternal. Kalau internal ini ada 4 jenis. Contohnya di sini ada company reports atau laporan perusahaan, mungkin bisa tahunan atau bulanan. Terus kedua adalah previous company research yang sudah dicari oleh perusahaan sebelumnya. Terus yang ketiga ada salesperson feedback, dan yang keempat adalah customer feedback. Nah, ini bisa dijadikan sebagai research design untuk produk selanjutnya. Dan ada juga dari external sources. Nah, ini tentu saja sources yang sudah memang data-data atau informasi yang sudah terbuka untuk siapapun. Yang pertama adalah published research, atau kedua trade organization, ketiga syndicate research, dan government sources. Nah, secondary data ini tentu saja dia lebih saving money daripada kita cari data yang baru dan belum tentu data itu bisa divalidasi. Nah, di sini secondary data itu untuk tujuan-tujuan tertentu sangat berguna bagi perusahaan, tapi mungkin kurang spesifik. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai primary data yang mana dia ini lebih spesifik. Next. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai research with primary data. Nah, primary data ini dibutuhkan oleh perusahaan ketika perusahaan membutuhkan pengambilan keputusan secara spesifik dan informasi yang didapatkan itu langsung dari responden. Di sini ada 3 jenis research. Yang pertama adalah exploratory research, kedua casual research, dan yang ketiga adalah descriptive research. Selanjutnya saya akan jelaskan satu persatu. Next. Nah, exploratory research ini adalah suatu research yang mana dia itu menggunakan strategi yang baru dan juga dia itu menggunakan skala yang kecil dan harganya itu termasuk murah untuk sebuah research yang primary karena dia menggunakan skala kecil itu dan menghasilkan kualitatif konten, yaitu berupa attitude, feeling, dan behavior dari customer terhadap produk yang kita buat. Next. Nah, exploratory research ini terdiri dari 4 jenis. Yang pertama, a focus group. Nah, a focus group ini adalah sebuah diskusi atas produk kita yang terdiri dari grup yang kecil dan dipimpin oleh moderator yang sudah berpengalaman. Nah, jadi di sini dikumpulkan beberapa customer dan di situ akan dijelaskan mengenai produk yang kita jual itu seperti apa oleh moderator yang sudah berpengalaman itu. Dan di sana nanti akan ditanyakan pendapat dari para peserta diskusi dan akan menghasilkan tentu saja feedback yang bersifat kualitatif itu. Yang kedua adalah market research online community. Nah, kalau research yang ini tuh berbasis internet. Jadi di sini marketers itu mencari informasi yang ada di internet seperti media sosial. Contohnya di Twitter. Twitter itu kan adalah media yang sangat pergerakan informasinya sangat cepat. Di situ bisa dicari informasi apa yang customer pikirkan terhadap barang kita. Dan di sini bisa dijadikan dasar informasi apa saja untuk dijadikan perbaikan atau juga untuk peningkatan kualitas. Nah, yang ketiga adalah case study. Kalau case study ini marketers itu langsung mencari kepada firm atau organization needs. Jadi nanti langsung marketers melihat sebuah perusahaan, dia cenderung membeli produk apa. Misalnya kita sebagai perusahaan yang menjual produk-produk primer seperti makanan, nah nanti kita bisa lihat perusahaan A itu untuk menyuplai makanan pegawainya itu kebanyakan beli di produk kita atau produk yang saingan kita seperti itu. Dan yang terakhir adalah ethnography. Nah, di sini marketers itu
mendapatkan informasi dari antropologi yang langsung datang ke rumah dari customer kita dan melakukan observasi. Nah, di sini lebih dekat dengan customer dan tentu saja membutuhkan waktu yang lebih lama. Next. Nah, selanjutnya adalah descriptive research. Nah, descriptive research ini apa sih sebenarnya? Jadi, dia itu adalah sebuah tool yang lebih sistematis dan juga menggunakan observasi yang lebih luas. Jadi, skalanya lebih luas dibandingkan yang exploratory. Dan dia menghasilkan quantitative terms. Jadi, dia menghasilkan nilai yang bersifat kuantitatif seperti presentase, statistik, dan juga nilai rata-rata. Nah, terdiri dari apa saja itu descriptive research? Yang pertama adalah cross-sectional design dan longitudinal design. Nah, kalau cross-sectional design itu tuh jadi marketers mencari data, mencari informasi itu dari kuesioner. Jadi, membagikan kuesioner atau formulir kepada customer-customer kita. Dan yang kedua adalah longitudinal design. Nah, di sini customer mencari sampel dari responden perusahaan sejenis. Jadi bukan dari perusahaan kita, tetapi perusahaan yang sejenis. Next. Selanjutnya saya akan menjelaskan yang terakhir dari step 2, yaitu casual research. Nah, casual research ini adalah riset yang memperlihatkan customer dari market behavior-nya. Jadi perubahan yang ada di market secara casual. Nah, casual research ini bisa dibilang sebagai cause and effect relationship. Nah, di dalam casual research ini, riset ini melihat perubahan dari independent variable dan menghasilkan dependent variable. Sebagai contoh, penempatan produk sebagai contoh popok misalnya di suatu sektor itu apa alasannya. Nah, itu bisa mempengaruhi pilihan customer untuk membeli produk tersebut. Nah, itu kan hal-hal yang independent variable yang tidak bisa diatur oleh perusahaan sebenarnya, tetapi dapat menghasilkan outcome yang dependent variable. Nah, contoh keduanya, selain kita melihat dari pasar secara langsung dan variabelnya tidak bisa kita atur, yang kedua adalah dengan eksperimen. Kalau eksperimen ini beda lagi karena dia benar-benar membuat sebuah environment yang kontrol dan variabelnya itu benar-benar bisa dikontrol oleh perusahaan. Jadi di sini customer itu akan dibawa ke lab dan juga akan dikontrol secara ketat saat dia melakukan tindakan yang disuruh oleh perusahaan. Contohnya itu misalnya customer akan diminta untuk membeli produk di marketplace lewat handphone secara digital, dia akan prefer produk apa yang akan dibeli atas jenis produk tertentu. Nah, sekian dari saya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Rifki, untuk step 3. Terima kasih. Ya, kita masuk di step 3, yaitu choose the method on collect primary data. Nah, jadi dua metode utama untuk mendapatkan data primer itu ada dua, yaitu survei dan observasi. Ini nanti akan dijelaskan di slide selanjutnya, dan ada juga penggunaan teknologi seperti neuromarketing dan virtual stores. Neuromarketing itu dia gunanya mengukur aktivitas otak untuk lebih mengerti lagi bagaimana konsumer membuat decisions-nya, kayak mau beli barang apa sih yang customer minat gitu. Seperti Google, dia menggunakan yang namanya Frito-Lay. Jadi kan kalau kita pakai Google tuh dia sering tahu aja kita lagi pengen beli apa sih gitu. Kayak dia punya cookies dan pattern sendiri gitu, biar tahu kalau minat-minat konsumer itu dan masing-masing orang itu apa.
Nah, survei metode ini yang utamanya ada 4, yaitu mail questionnaires, telepon interview, face-to-face interview, dan online questionnaires. Nah, keuntungan dari mail questionnaires adalah respondennya merasa anonimus, jadi dia tidak usah terlalu takut kalau misalnya dia minatnya yang dia merasa agak malu, nggak umum gitu, jadinya dia nggak perlu malu. Dan dia juga low cost karena kan cuma dari email aja gitu, jadi nggak butuh biaya banyak buat membuat kuesionernya. Dan keuntungan juga bagus dan kalau good for ongoing research itu karena dia mudah untuk dilihat hasilnya gitu, jadi mail questions ini lumayan bagus. Cuman kekurangannya long return time, ya mungkin terkadang saat kita mengirimi emailnya, consumer nggak selalu direspons, dan itu ada juga tuh low rate of response. Nggak semua kayak kita kirim questionnaire lewat email itu dibalas kan sama calon-calon pembeli atau consumer. Dan no assurance that respondents are being honest. Jadi kita juga nggak tahu apakah responden ini benar jujur, apakah kayak misalnya kita kirim apakah berminat membeli produk ini, terus dijawab ya atau enggak, kita belum tahu pasti juga apakah emang benar konsumernya berminat atau tidak. Limited length, jadi ya kalau di mail itu emang nggak bisa terlalu panjang-panjang juga. Kemudian ada telepon interview. Keunggulannya adalah cepat, low cost, high flexibility in questioning. Jadi kita bisa bertanya apa saja karena benar-benar langsung ada responsnya juga kan. Jadi kita bisa saat calon consumer ini memberitahu informasi, kita bisa langsung respon saat itu juga. Dan follow up-nya terbatas. Nah, kalau kekurangannya dari lewat telepon itu adalah respondennya nggak bisa ngelihat langsung, kan dia cuma bisa dari suara aja. Jadi dia nggak bisa lihat materialnya, misalnya kita mempromosikan sesuatu, dia tidak bisa lihat langsung, tapi kita cuma bisa menjelaskannya dengan suara saja gitu. Jadi kekurangannya dia ada misunderstanding juga, jadi bisa jadi dia salah paham, salah nangkep karena kan nggak ngelihat langsung produknya seperti apa yang kita tawarkan gitu. Kalau face to face interview, keunggulannya adalah fleksibel, bisa bertanya apa aja, dan saat kita dapat respons juga langsung bisa respon, dan bisa panjang-panjang juga kuesionernya. Dan kita juga bisa tahu kalau misalnya respondennya ini punya masalah dalam mengerti pertanyaan kita bisa langsung jelaskan. Dan kita juga bisa punya waktu yang lama kalau misalnya face to face, dan bisa terlihat gitu kayak misalnya seperti apa produk yang kita tawarkan. Dan kekurangannya adalah high cost, ya karena langsung bertemu gitu, jadi butuh ongkos gitu, dan butuh waktu lebih banyak untuk memasarkannya, dan mempunyai biasa problem tuh kayak seperti prasangka gitu. Online questionnaire keuntungannya adalah instan data collection analysis, jadi benar-benar langsung kita bisa dapetin apa aja sih yang consumer mau, misalnya dia mau produk seperti apa, itu bisa benar-benar langsung diisi. Kita juga bisa ngisi questionnya bisa banyak, jadi pokoknya cepat dan low cost. Iya, murah juga kan. Kita misalnya kalau online questionnaire misalnya Google Form gitu, kita bisa langsung buat apa aja sih yang kita tawarin, dan consumer juga bisa langsung respon apa aja sih yang dia mau gitu kan, bisa isi sendiri. Makanya high flexibility in questioning juga itu. Selain itu nggak ada bias, jadi kan karena nggak ada ketemu langsung, nggak ada face to face, jadi nggak ada bias. Kekurangannya adalah kurang jelas siapa itu respondingnya, karena benar-benar langsung kuesioner aja cepat berupa form. Dan kekurangan lain-lain, nggak ada assurance kalau respondennya ini jujur,
dan terbatas juga, dan kita juga nggak tahu apakah benar-benar responden ini ngerti pertanyaan kita atau enggak. Karena kan nggak ada visual juga, terus nggak ada tanya jawab juga kan kalau questionnaires yang model form gitu. Oke, next. Observational method untuk kita tahu apa sih minat dari consumer, itu ada 3, yaitu direct observation, unobtrusive measures, dan mechanical system. Kalau direct observation itu contohnya kita ada di toko dan pengunjung datang di toko kita kan melihat barangnya apa aja sih yang ada di toko. Nah, itu kita tanpa pengunjungnya atau konsumer sadari, kita ngeliatin juga kan, oh apa, dan kita juga bisa lihat apa sih yang diminatin sama konsumer dan pengunjung. Kita bisa langsung melihat, itu direct observation. Kalau unobtrusive measure itu contohnya seperti garbologis ya, atau peneliti sampah. Jadi metode yang digunakan ini kita melihat dari sampah-sampahnya apa aja sih, untuk melihat bukti konsumer itu sukanya makan apa aja atau belanja apa aja. Itu bisa dilihat dari sampah-sampahnya kan. Yang ketiga adalah mechanical system. Nah, kalau mechanical system ini contohnya misalnya kita mempelajari traffic, itu bisa ditaruh billboard untuk pemasarannya, dan kita mempelajari di mana aja sih persimpangan-persimpangan yang ramai yang untuk kita bisa taruh billboard yang orang banyak lewat gitu. Selanjutnya adalah online research. Online research adalah cara tercepat untuk mengkolek data. Dia juga paling murah juga, dan kemungkinan paling serbaguna juga, karena pemasar langsung dapat mengekspor, langsung dapat melihat, seperti lewat online group atau interview langsung face to face, cuma lewat internet. Tapi apa yang paling besar untuk digunakan di online research itu adalah mendapatkan info dari online surfing. Contohnya cookies itu kita bisa melihat apa penjualnya, itu bisa tahu apa aja minat-minatnya. Selain itu dari online source itu biasanya seperti hashtag search. Nah, kan kita sering tuh kalau misalnya di Instagram atau di Twitter itu biasanya kan udah pakai hashtag kan. Nah, misalnya kita jual makanan, burger gitu. Nanti tinggal bikin aja hashtag burger, nanti orang yang nyari burger tinggal nyari hashtag burger aja, langsung keluar itu toko burger, atau kadang juga hashtagnya ini bisa kepakai untuk memperlihatkan lokasi gitu kan. Misalnya kita di Jakarta, yuk mau burger ya berarti carinya hashtag burger Jakarta gitu. Selain itu ada predictive technology. Nah, predictive teknologi ini untuk memprediksi gitu, seperti kalau misalnya orang ini minat produk yang ini, berarti dia itu minat produk yang apa lagi ya, yang misalnya sepaket. Contohnya sepeda. Nanti mungkin prediktif teknologi ini bakal nawarin helm sepeda atau sarung tangan sepeda gitu. Jadi ditawarinnya untuk membeli produk-produk yang lain, cuman yang kira-kira masih nyambung dengan apa yang kita tujuan awalnya mau beli. Nah, kalau bounce rate ini adalah untuk mengukur berapa banyak pengunjung website yang cuman ngelihat website aja tapi nggak ngelihat page lain. Jadi kan misalnya kalau rata-rata orang yang cuma melihat di satu halaman aja, itu biasanya minatnya mungkin karena nggak banyak banget gitu minatnya. Jadi kita bisa tahu mana nih yang konsumer yang benar-benar berpotensi akan membeli produk kita beneran,
atau dia kebetulan cuma lagi ngeliat-ngeliat aja. Nah, itu bisa bisa dipelajarin pakai bounce rate. Caranya itu dari yang hanya ngelihat satu halaman aja dibagi dibagi orang yang benar-benar ngelihat sepanjang sepanjang halamannya sampai bawah-bawah gitu. Nah, biasanya marketer atau penjual-penjual itu pakai bounce rate ya biar seberapa besar apa minatnya dari yang mengunjungi websitenya. Oke, next. Data and measurement quality issues itu adalah untuk melihat seberapa akurat data yang kita punya, survei-survei yang udah kita keluarin, ini tuh benar-benar valid atau reliable atau representatif. Nah, kalau validity ini kayak cocok gitu. Misalnya minat konsumer itu beli sepeda atau enggak. Nah itu validity. Kalau reliability itu seberapa besar errornya. Jadi kalau misalnya datanya nggak ada yang error, minat orang sepeda itu ada 60% dari survei. Nah, ini tuh errornya itu berapa persen? Nah, itu reliability. Semakin errornya semakin sedikit, berarti dia semakin reliable. Selanjutnya, step 4 akan dipresentasikan oleh Kezia. Terima kasih Saudara Rifki untuk penjelasannya pada step 3 sebelumnya. Sekarang saya akan menjelaskan step 4, design the sample. Sampel sendiri itu apa sih? Sampel adalah representatif data dari grup atau keseluruhan dari grup itu sendiri. Nah, dijelaskan tadi sebelumnya representatif itu kan untuk menjelaskan dari hanya sebagian atau perwakilannya dari grup data tersebut. Nah, kenapa tidak kita survei seluruh data tersebut? Karena sebenarnya bisa saja, tapi kalau kita mensurvei data tersebut secara keseluruhan, itu akan memakan waktu yang cukup lama, sehingga data tersebut mungkin akan kedaluarsa, ataupun itu akan memakan biaya yang cukup banyak. Nah, dari sampel tersebut, kita menemukan dua jenis sampel. Yang pertama adalah probability sampling. Nah, probability sampling ini adalah teknik untuk memberi peluang pada setiap anggota populasi untuk dipilih menjadi anggota sampel. Nah, yang kedua ada non-probability sampling, yang berarti teknik pengambilan sampel tidak dipilih secara acak, tapi unsur populasi yang terpilih menjadi sampel bisa disebabkan karena sampel diambil secara kebetulan. Next. Nah, dari probability sampling, kita bisa mengambil 3 jenis contoh samplingnya. Yang pertama adalah simple random sample. Nah, simple random sample itu pengambilannya diambil secara acak tanpa memperhatikan tingkatan atau strata dalam anggota populasi tersebut. Nah, tingkatan atau strata ini bisa kita contohkan seperti tinggi atau berat badan, atau emang sampel yang akan kita ambil dalam research marketing ini. Nah, contoh cara pengambilan datanya itu bisa kita ambil secara undian atau kalkulator atau tabel angka acak. Nah, yang kedua ada systematic sampling procedure. Dari ini, sampel diambil secara sistematik dengan interval atau jarak tertentu antar sampel yang dipilih. Contohnya, saat kita mengambil data, kita hanya akan mengambil angka dari kelipatan 4, jadi bisa ke data keempat, data ke-8, atau data ke-12, dan seterusnya. Lalu yang ketiga ada stratified sample. Nah, stratified sample ini adalah pengambilan data sampel dengan cara membagi populasi ke dalam kelompok atau segmen tertentu. Lalu dari setiap segmen tersebut diambil secara acak. Nah, contohnya ini adalah kita misalnya ingin mengambil segmen secara pria ataupun wanita. Nah, dari sampel tersebut kita baru bisa mengambil berapa persenkah yang kita tentukan datanya tersebut. Lalu selanjutnya.
Lalu selanjutnya dari jenis sampel yang kedua adalah non-probability sampling. Sebenarnya non-probability sampling ini cukup jarang diambil karena tidak begitu sesuai dan tidak begitu akurat. Karena sesuai pengertiannya tadi, non-probability sampling adalah pengambilan yang diambil tidak secara acak dan hanya diambil secara kebetulan. Yang non-probability sampling dia ambil secara dua bagian, yaitu convenience samples, yang berarti emang data ini diambil secara kebetulan. Seperti contohnya, misalnya kita mengambil data dari orang-orang yang hanya kebetulan lewat. Sama dengan stratified sample, tapi dari data-data yang kebetulan kita ambil ini, kita bisa membagikannya lagi ke dalam tingkatan atau strata tertentu. Selanjutnya. Lalu kita masuk ke dalam step yang kelima adalah collect the data. Nah, dari pengumpulan yang data sudah kita ambil ini dari sampel sebelumnya, kita bisa mengambil dua langkah selanjutnya. Yang pertama adalah mentranslate atau mengartikan questionnaire atau data-data yang sudah kita ambil bila memang diperlukan. Maksudnya bila memang diperlukan, terkadang kan kita bisa mengambil sampel secara raw, secara mentah, yang memang bisa langsung diartikan, ataupun kita bisa mengambil sampel yang harus diartikan ke dalam aplikasi-aplikasi tertentu, seperti SPSS dan sebagainya. Lalu yang kedua adalah combine data from multiple sources, if available. Jadi kita bisa mengambil data dari tempat-tempat yang lain, ataupun kita bisa mengambil data dari research sampel yang lainnya. Lalu ada tulisannya, the quality of research results is only as good as the poorest interviewer in the study. Nah, sebenarnya seberapa akurat sih bisa kita ambil sampel ini? Ya, belum tentu setiap pertanyaan yang kita pertanyakan ke setiap sampel-sampel atau individual-individual ini akan sama. Jadi bisa saja pertanyaannya agak sedikit melenceng, jadi sebuah data ini belum tentu akan akurat 100%. Tapi karena kita hanya untuk mengambilkan sampling dan mencontohkan dari seluruh data ini kita belum semakin baik pertanyaan yang ditanyakan, semakin tepat pertanyaan yang ditanyakan, maka akan semakin akurat. Next. Lalu ada challenge to gathering data in foreign countries. Jadi apa sih kesusahan dari kita ambil data di negara-negara yang berbeda? Yang pertama pasti ada perbedaan kebudayaan. Perbedaan kebudayaan ini apakah sangat berpengaruh? Pasti sangat berpengaruh. Karena setiap perlakuan ataupun aktivitas yang dilakukan setiap negara yang berbeda ataupun setiap daerah yang berbeda pasti akan berbeda. Karena setiap kebudayaan yang diambil ini akan menghasilkan kebiasaan yang berbeda, sehingga marketing yang kita akan ambil langkah-langkahnya pasti akan berbeda. Yang kedua pasti kesusahannya adalah secara bahasa. Tetapi untuk sekarang-sekarang ini itu sudah mulai akan berkurang karena banyak bahasa internasional yang sudah ditetapkan seperti bahasa Inggris ataupun bahasa Mandarin. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudara Bayu. Sekarang saya akan menjelaskan step ke-6 mengenai analisis dan menginterpretasi data. Jadi setelah kita selesai melakukan riset segala macam, datanya kan udah kita punya, lalu akan kita interpretasikan. Pentingnya apa sih? Jadi kalau kayak kita punya hasil, tapi kita nggak bisa menginterpretasikannya, terus sebenarnya data itu jadi hampir kayak nggak berguna gitu, nggak ada tujuannya, nggak tahu mau diapain. Nah, tujuan menginterpretasi data itu seperti itu. Nah, contohnya di sini, datanya itu dikumpulin dulu, ditabulasi dulu, nanti di cross tabulation. Nah, untuk menjelaskan tabulasi dan cross tabulation ini, saya akan menjelaskan melalui tabel di slide selanjutnya. Nah, dari tabel ini
bisa kita lihat, jadi anggaplah satu perusahaan ini mau mengetahui kira-kira orang ini suka nggak sih sama produk-produk yang rendah lemak. Nah, dia itu pakai riset deskriptif riset. Terus dia cara ngumpulin datanya pakai telepon lah ke masing-masing responden. Setelah dikumpulkan, datanya itu ditabulasi. Nah, kalau berdasarkan buku, datanya itu dibagi dua lagi. Nanti dibagi mana yang laki-laki dan mana yang perempuan. Seperti terlihat di tabel, bisa dilihat bahwa responden ini menyukai produk rendah lemak sebanyak 43%. Nah, itu dari data tabulasi itu kita bisa mengetahui bahwa responden itu menyukai produk rendah lemak sekian persen dari total yang ditanyain. Terus kalau mau kita tahu lebih banyak lagi, kita bisa pakai cross tabulation. Cross tabulation ini dibagi jadi subgroup lagi. Setelah tadi kan tahu kita 43% dari responden itu suka produk rendah lemak. Terus kita bagi lagi berapa persen yang laki-laki, berapa persen yang perempuan, seperti di bagian bawah di tabel. Nah, dari tabel itu ditunjukkan bahwa kalau dari perempuan itu menyukai produk rendah lemak sebanyak 59%. Kalau untuk laki-laki sebanyak 47% responden yang menyukai produk rendah lemak. Next, kita ke step ke-7. Step ke-7 itu bagian mempersiapkan laporan riset. Umumnya laporan riset itu terdiri dari beberapa bagian. Nah, laporan riset itu sebenarnya harus bisa memberitahu kepada stakeholder seperti top manajemen atau bagian departemen kreatifnya hal-hal yang mereka ketahui supaya mereka tahu harus bertindak seperti apa. Yang pertama itu terdiri dari executive summary, kayak summary lah biasa untuk top manajemen. Jadi mereka dapat brief singkat tentang apa sih riset ini dan mereka harus dapat bertindak seperti apa gitu. Terus deskripsi dari metode riset seperti yang sudah teman-teman saya jelaskan sebelumnya, metodenya ada beberapa macam. Terus hasil dari terus selanjutnya diskusi dari hasilnya tadi, didiskusikan seperti apa. Terus selanjutnya batasan dari studinya, mungkin kayak yang tadi ya, mungkin dibatasi perempuan sama laki-laki. Mungkin kalau yang lain dibatasi mungkin batasannya kita pakai umur, misalnya laki-laki dan perempuan dengan umur sekian. Terus yang terakhir kayak konklusi, yang terakhir, maksudnya bagian yang terakhir adalah konklusi dan recommendation. Ini bisa memberitahu kepada manajemen untuk bertindak seperti apa dan rekomendasinya apa aja dari hasil-hasil riset yang sudah dilakukan. Kita ambil contoh kasus yang ada di buku yang bagian pertama. Jadi, di buku itu ada problem tentang perusahaan pembuat sup gitulah. Perusahaan ini udah lama dan target mereka tuh kebanyakan adalah baby boomer. Nah, mereka ini pengen dapat pasar baru, target pasar baru yaitu milenial. Yang kalau berdasarkan data itu jumlahnya 25% dari penduduk negara Amerika. Nah, terus mereka melakukanlah penelitian terkait apa aja sih yang mesti dilakukan. Mereka ikut kaum milenial itu belanja, mereka melakukan interview supaya mereka tahu
apa sih yang diinginkan oleh kalangan milenial. Nah, dari hasil penelitian tadi, seperti yang ada di buku, mereka mendapatkan 3 opsi dari hasil riset mereka. Nah, ini mungkin bisa termasuk di conclusion dan recommendation dari bagian laporan riset. Jadi bagian terakhir dari penyiapan laporan riset adalah conclusion and recommendation. Nah, ini berisi tentang kesimpulan dan rekomendasi apa aja yang harus dilakukan oleh manajemen terkait kebijakan mereka. Sekian dari presentasi kelompok kami. Apabila ada pertanyaan, nanti bisa kami coba jawab di kelas nanti. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya mewakili teman-teman saya mengucapkan terima kasih sudah menonton video kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.